Riho Fujimori dan yang satu lagi bernama Kiyoshi Maehara. Nah, ceritanya mereka ini adalah tetangga di apartemen yang sama dan memiliki nasib yang sama. Yaitu mereka ini bener sih masih pada punya suami, tapi jarang banget pulang. Dan sekali pulang, mereka juga nggak pernah ngasih jatah nutrisi hariannya. Jadi secara singkatnya, mereka ini adalah sepasang wanita jabla ya. Yang bahkan karena saking jarangnya mereka ini makan singkong dewa, Maehara kemudian memiliki sebuah ide, yaitu memberikan pil penambah nafsu makan untuk suami mereka nanti kalau mereka sudah pulang. Nah, beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar suara bel ting-tung. Dan ketika dibuka, muncul dua orang yang merupakan sepasang suami istri. Dan mereka ini adalah tetangga yang baru saja pindah ke kamar sebelah di apartemen ini juga. Jadi mereka ini tujuannya adalah saling bersilaturahmi gitu antar tetangga ya. Nah, si cowok ini yang tampangnya blendes ini loh, dia ini bernama Koji. Sementara istrinya bernama nggak penting. Namanya adalah Hitomi, tapi nggak usah diinget-inget lah ya, karena dia ini adalah tokoh dal kenyut, jadi nggak usah diinget-inget lah ya, nggak penting. Nah, mereka ini adalah pasangan yang sederhana, baik hati, dan bisa dibilang cukup harmonis lah ya, yang bahkan bisa membuat kedua wanita ini jadi iri gitu ketika melihatnya. Apalagi pas mereka ingat kehidupan rumah tangga mereka sendiri yang jauh dari kata harmonis. Wong suaminya saja jarang pulang kok harmonis. Namun ketika melihat hubungan bahagia Koji dan istrinya, mereka ini bukannya mengambil sisi positif sebagai pembelajaran, melainkan mereka ini kini tengah merencanakan sesuatu yang busuk banget. Dan film ini pun dimulai. Keesokan harinya, terlihat Koji tengah menelpon istrinya yang kini memberi kabar bahwa dia nggak bisa pulang untuk beberapa hari karena dia harus membantu proses persalinan kuda Nil. Sehingga Koji ini sendirian yo di apartemen ini. Dan posisi kamar Koji ini berada di tengah-tengah rek. Dia ini diapit oleh kamar Riho dan Maehara di kanan kirinya gitu. Nah, Koji kemudian menyapa Maehara yang berada di depan pintu kamar Riho. Dan ternyata Maehara ini mengatakan dia ini pengen makan bareng dengan Riho karena suaminya minggu ini nggak pulang lagi. Jadi daripada makan sendirian, mending makan bareng-bareng gitu. Tapi ternyata Riho lagi nggak ada di kamarnya. Sehingga karena Koji hari ini juga sendirian toh, akhirnya sebagai gantinya Maehara pun kemudian mengajak Koji makan bareng. Dan disinilah Maehara mulai menjalankan rencana busuknya. Maehara menaruh obat penambah nafsu makan miliknya tadi ke dalam gelas milik Koji. Dan sembari bertingkah normal, mereka pun kemudian menyantap makanan yang dibeli dari warung Mbok Darmi. Dan beberapa saat kemudian barulah terlihat efek dari obat tadi mulai bekerja ya. Koji ini sekarang mulai merasa gerah gitu, badan mulai panas, keringat bercucuran, iler teleweran. Iku saya idiot rek. Dan dengan sedikit acting, Maehara mulai curhat tentang kehidupan rumah tangganya. Dan sembari meneteskan air mata yang akhirnya membuat Koji ini merasa bersimpati kepada Maehara yang jarang banget mendapatkan asupan nutrisi dari suaminya. Sehingga Koji yang baik hati ini pun kemudian terpancing untuk sedikit menyumbang nutrisi batang miliknya kepada Maehara. Keesokan harinya, hujan menerpa daerah Zimbabwe ini dengan begitu deras ya. Terlihat Koji yang kembali menelpon istrinya untuk menanyakan keadaannya. Dan tiba-tiba terdengar suara bel ting-tung dari luar. Koji pun kemudian membuka pintunya. Dan betapa terkejutnya karena di luar itu terlihat Riho yang kehujanan sehingga bajunya itu jadi transparan ya. Jadi bongkahan nutrijelnya itu ngetok rek. Riho mengatakan kalau kunci kamarnya itu hilang sehingga ia tidak bisa masuk ke dalam kamarnya. Dan karena itulah Riho ini hendak numpang kamar mandi milik Koji karena dia ini kedinginan ya. Dan tentu saja Riho di sini kemudian juga menggoda Koji.
Sehingga Koji yang baik hati ini pun gak tega melihat Riho yang kedinginan. Sehingga dia pun mencoba menghangatkan tumpukan daging goib di depannya. Keesokan harinya, istri Koji tadi sudah pulang. Namun dari sini nasib Koji ini bisa dibilang apes ya. Karena ternyata semua perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh Koji kepada para tetangga di sebelahnya tadi, kini justru malah disalahgunakan oleh mereka. Koji di sini diancam kalau mereka akan memberitahu istri Koji tentang perbuatan yang dilakukan oleh Koji kepada mereka berdua. Sungguh orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ya mereka berdua ini. Dan karena ketakutan, akhirnya Koji sejak saat ini mulai menuruti apapun yang mereka inginkan. Contohnya saja, ketika Koji tengah berada di rumah bareng dengan istrinya, tiba-tiba HP-nya kemudian berbunyi dan itu adalah pesan dari Riho. Dia mengatakan untuk segera datang ke kamarnya, sehingga Koji ini kemudian harus sering-sering berbohong kepada istrinya. Dan begitu sampai di dalam kamar Riho, maka dengan segera Riho pun langsung memeras nutrisi kehidupan keluar dari tubuh Koji. Dan penderitaannya nggak berakhir di situ, Rek. Setelah Koji keluar dari kamar Riho, kadang-kadang ia pun langsung gantian diperas oleh Maehara. Gue asli apes loh ini orang. Pada aja lihatnya sampai bingung ya. Harus merasa kasihan apa merasa iri gitu. Kalau kalian merasa apa? Merasa kasihan apa merasa iri? Silahkan coba komen di bawah ya. Nah, kelakuan kedua wanita ini pun semakin hari malah justru tambah menjadi-jadi gitu. Mereka ini berani datang ke tempat Koji dan istrinya dengan dalih bertamu. Dan mereka ini pun sengaja mengajak minum-minum beras kentur sampai istri Koji ini kemudian jadi teler ya. Dan begitu udah nggak sadar, maka Koji pun kemudian dijadikan prasmanan oleh kedua wanita ini di depan istrinya yang tengah teler tadi itu. Asli biadab pokoknya. Padahal aja sampai sedih ya liatnya. Kok bukan Pak D gitu. Dan kelakuan mereka ini berlangsung cukup lama ya, yang bahkan sampai saat ini pun istrinya itu nggak pernah tahu tentang nasib malang yang dialami oleh suaminya tersebut. Sampai film ini pun kemudian berakhir.